Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa beli bakpia. Apa kabar semuanya? Semoga benar kalian bahagia. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul No You See Me Chapter 2. Sama seperti yang Chapter 1, mereka 4 penunggang kuda belum pindah profesi. Mereka masih menjadi pesulap yang memiliki misi khusus untuk membongkar kasus kejahatan. Apakah kali ini cara mereka membongkar kasus lebih keren dari kemarin? Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi, nasi, roti, indomie, selai, tripatan, tanik, kemiti, atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa beribadah dengan klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di jagat raya. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Diceritakan di New Jersey tahun 1984, seorang pesulap yang bernama Lionel Screes, keluarga dengan Lionel Messi, mencoba melakukan aksi yang sangat berbahaya. Disaksikan anaknya dan ribuan penonton, dia akan masuk ke dalam berangkas besi yang sangat tebal, lebih tebal dari bibir Angelina Jolie. Lalu dia pun dimasukkan, kemudian dilemparkan ke dalam danau. Waktunya hanya 5 menit untuk bisa membebaskan diri. Bambang yang saat itu sudah menjadi seorang magic debunker meragukan tentang aksi Lionel. 5 menit sudah berlalu dan Lionel tidak pernah kembali muncul. Bambang tua saat ini dipenjara setelah ia dijebak oleh Nurcholish dan 4 pesulapnya. Karena berusaha membongkar kejahatan mereka, dia berjanji akan membalaskan dendamnya. Mata dibalas mata. Di sebuah lokasi tersembunyi, Daniel Atlas datang dan hendak menemui sosok sang mata. Namun di sana dia hanya mendengar suaranya saja. 4 pesulap termasuk dirinya yang disebut sebagai penunggang kuda mendapat misi baru. Wah, apakah ini sekte sesat? Dan pimpinan mereka, apa kalian ingat di video sebelumnya? Ya, yaitu Nurcholish. Ia akan menjelaskan rencananya. Dan Daniel dihasut untuk menghentikan posisi Nurcholish. Di ruang departemen kehakiman, Pak Nur datang menemui rekan rivalnya yang bernama Kon, dan pimpinannya adalah seorang wanita bernama Natalie. Nurcholish mencoba meyakinkan bosnya ini bahwa dia ingin mengambil kembali kasus penunggang kuda. Terlebih dia mendapatkan petunjuk untuk menangkap mereka. Namun sepertinya itu tidak membuat bosnya puas. Di lain tempat, ketika Daniel kembali ke apartemennya, tampak seorang wanita yang berada di sana sedang santuy hingga dia melanjutkan trik sulapnya kepada Daniel. Dia memotong kepalanya lur. Mainannya ngeri. Wanita ini bernama Lula dan mengaku telah diizinkan oleh sang mata untuk menggantikan Henley yang sudah keluar dari kelompok penunggang kuda. Setelah mendapat panggilan dari Nurcholish, mereka berempat berkumpul di sebuah lokasi yang tersembunyi di daerah dusun Sido Arum. Pak Nur menjelaskan tentang perusahaan Okta dan CEO-nya yang ganteng tapi playboy bernama Owen Case. Dan temannya bernama Walter telah meninggal setahun yang lalu. Perusahaan akan meluncurkan ponsel generasi berikutnya. Dan begitu ponsel ini sampai ke masyarakat, mereka akan menjual informasi penggunanya ke pasar gelap. Dan misi 4 penunggang kuda adalah membaca acara perilisan ponsel itu. Singkat cerita, dalam acara peluncuran itu tim mulai beraksi. Jack menyamar menjadi petugas keamanan, sedangkan Daniel menjadi pelayan. Tak lama dia berubah menjadi seorang staf, kemudian berubah menjadi engineering di pusat kendali. Daniel Atlas ini memang punya kodam bunglon pancawarna lur. Dengan kecepatan tangannya dia meminta petugas mengamankan petugas aslinya yang diklaim sebagai pasien rumah sakit jiwa sesuai pengenal di tangannya. Bahkan ketika karyawan tersebut hendak menelepon atasannya, HP-nya berubah menjadi sebuah pisang lur.
Giliran Lula yang menjadi seorang koki dan Merit yang menyamar menjadi pelayan. Lula menunjukkan keahlian trik sulapnya untuk mengalihkan perhatian petugas di sana. Nah, pesulap satu ini memang suka motong-motong badannya Lur dalam melakukan aksinya. Setelah Lula berhasil mengalihkan para petugas, saat itulah Merit menghipnotis Owen dan membawanya masuk ke sebuah ruangan. Di ruang pertunjukan, ketika pembawa acara memanggil Owen Cash, disitulah Merit mengendalikannya bahwa akan tampil 3 pesulap yang terkenal yang akan membuka rencana penipuannya. Jack berada di belakang layar karena yang diketahui oleh masyarakat bumi dia telah tewas dalam sebuah pengejaran. Ini di film chapter 1-nya ya Lur. Di sisi lain, Pak Nur terkejut saat melihat sebuah kartu yang dikirimkan kepadanya yang bertuliskan si bodoh. Di tempat yang sama tiba-tiba tampak Natalie dan timnya datang ke lokasi ini untuk menangkap mereka. Pak Nur mencoba menahannya, namun yang terjadi mereka punya bukti bahwa Pak Nur berkomplot dengan para pesulap. Seseorang telah membocorkan rahasianya. Waduh. Di ruang pertunjukan tiba-tiba layar menampilkan sosok yang akan membuka kebohongan para pesulap ini Lur. Jack yang dianggap telah mati nyatanya masih hidup dan dia berada di tempat ini. Bahkan agen FBI yang bernama Nurholis adalah penunggang kuda yang kelima. Seketika Kon langsung melakukan penangkapan. Namun dengan keahliannya, Pak Nur malah yang memborgol mereka Lur dan langsung melarikan diri. Disusul 4 pesulap kabur naik ke atap bangunan dan meluncur melalui sebuah lubang pipa. Ketika keluar dari pipa, mereka pun terkejut karena tiba-tiba berada di dapur restoran Cina. Lah, gimana ceritanya ini Lur? Bukan itu saja, ternyata mereka berada di Macau, padahal tadi mereka berada di New York. Makin aneh ini Lur. Dan rupanya di sana pun ada kembaran Merit yang bernama Cash dan puluhan anak buahnya yang bersenjata. 4 penunggang jaran ini sengaja dijadikan objek sulapnya. Mereka kemudian dibawa menuju sebuah lokasi. Sedangkan di New York, Pak Nur menuju lokasi pertemuan mereka, namun nyatanya 4 pesulapnya tidak berada di sana. Tiba-tiba Bambang menelponnya dari penjara. Si Bambang mengatakan bahwa dia mengetahui di mana posisi 4 pesulapnya berada dan dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Si Bambang ini kok selalu paham apapun ya Lur. Si Cash kembaran Merit ini rupanya dari sebulan yang lalu telah berhasil menghipnotis Merit ketika menyamar menjadi petugas pizza dan langsung mengunduh data pribadi semua tim. Mereka pun dibawa untuk menemui atasannya dan dia adalah Walter dengan nama asli Harry Porter, seorang penyihir yang pensiun yang terkenal dengan mantranya yaitu Expecto Patronum, di mana dia sengaja memasukkan kematiannya untuk hidup bebas di Macau. Walter kemudian menjelaskan caranya untuk mereka bisa berada di Macau. Pada saat mereka meluncur melalui lubang pipa tersebut, mereka berempat kemudian tidak sadar setelah melihat kilatan ultraviolet yang bertuliskan mantra Monggo Tilem yang membuat mereka tertidur dan keluar dari pipa dalam kondisi tidur. Setelah itu Walter membawanya menggunakan jet pribadinya menuju Macau. Mau nyulik aja kok ribet pakai adegan sulap ya Lur. Singkat cerita, Walter menjelaskan bahwa dirinya dan Owen terlibat pertikaian hingga dia mendepaknya dari Okta. Owen telah membawa chip yang bisa mengakses kunci komputer di seluruh dunia. Dengan itu dia bisa memanipulasi pasar dan memata-matai siapapun. Dan dia telah melelang chip tersebut. Dia ingin 4 pesulap ini untuk mencuri chip itu dari seorang pemimpin gangster Afrika Selatan. Walter pun menjanjikan hidup baru di negara ini dengan tidak perlu bersembunyi. Namun jika menolak, mereka akan dibunuh. 3 pesulap menolak permintaannya, namun Daniel Atlas menyetujuinya. Ya akhirnya yang lain ikutan setuju Lur. Sementara itu Pak Nur datang menemui Bambang yang bermaksud mencari tahu tentang keberadaan 4 pesulapnya.
untuk mendapatkan bantuannya, dia terlebih dulu harus membebaskannya dari penjara ini. Di sisi lain, 4 pesulap kemudian datang ke toko peralatan sulap untuk membeli berbagai perlengkapan. Sang pemiliknya adalah seorang nenek dan cucunya bernama Lee, nama panjangnya Wojeli. Daniel memutuskan langkah mereka berempat tanpa berkomunikasi dengan pimpinan mereka, yaitu Nurholis. Singkat cerita, setelah Bambang dibebaskan, mereka berdua akan terbang menuju Macau. Di dalam pesawat terungkap bahwa Pak Nur adalah anak dari Lionel C. Dia dendam atas kematian ayahnya dan menyalahkan Bambang. Oh, pantes lur. Aksi 4 pesulap ini dimulai. 4 pesulap ini kemudian melakukan strategi dan perencanaan untuk mencuri chip tersebut. Pertama, mereka menghipnotis pimpinan gangster Afrika itu dan akan memanfaatkannya untuk misi mereka. Dan mereka berempat bisa masuk ke pusat penyimpanan chip itu yang dijaga super ketat. Di sana mereka mulai memainkan keahliannya. Ini scene favorit Mimin lur, dan mari kita lihat aksi mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan chip tersebut. Walter diminta menghubungi seseorang ketika 4 pesulap ini membuat kekacauan seperti yang terjadi sekarang ini. Pak Nur dan Bambang sampai di toko sulap yang berada di Macau. Di tempat itu Pak Nur ternyata melihat berangkas yang digunakan ayahnya dalam aksi terakhirnya yang membuat dia menghilang sampai saat ini. Sang nenek bahkan memberikan sebuah jam tangan milik ayahnya dan tanpa sepengetahuannya Bambang menghilang dari sana. Pak Nur kemudian datang ke sebuah pasar dan menemukan Daniel di sana. Dia hendak menemui seorang suruhan dari Sang Mata tanpa sepengetahuan Pak Nur yang menurutnya bukan siapa-siapa lagi. Karena perkataan itu, Pak Nur meninggalkannya. Daniel sadar ternyata orang yang dianggap Sang Mata adalah Walter yang sudah menipu dan memperalatnya. Tiba-tiba Pak Nur kembali muncul dan menyelamatkan. Hingga akhirnya Pak Nur yang ditangkap oleh mereka dan dibawa menemui seseorang, dan itu adalah Arthur Dressler yang telah dikuras habis uangnya oleh Pak Nur dan 4 penunggang kudanya. Dan Walter adalah anaknya. Waduh, di chapter ini banyak dendam ya lur. Dia dipaksa dan disiksa untuk mengembalikan chipnya kepada mereka. Dia bahkan dimasukkan ke dalam berangkas besi dan dilempar ke dalam laut seperti yang dialami ayahnya. Dia teringat dengan ucapan ayahnya bahwa selalu ada rencana cadangan. Pak Nur teringat jam ayahnya dan menggunakan jarum jam untuk membuka borgol. Karena diduga ternyata pengkhianatnya adalah Bambang. Untungnya Daniel yang tahu hal itu terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan Pak Nur. Masalah muncul karena chip itu ternyata palsu dan mereka mulai kebingungan di manakah yang aslinya. Tak lama nenek dan Lee, pemilik dari toko sulap itu, datang. Dan mereka ternyata bagian dari Sang Mata juga yang sudah mempersiapkan mereka sejak lama. Mereka mempunyai rencana untuk mengungkap kejahatan Walter. 4 pesulap kemudian membuat tayangan video dan membagikannya bahwa mereka akan hadir di London saat malam tahun baru untuk pertunjukan mereka. Walter dan ayahnya termasuk FBI dan Interpol mengejar mereka ke London. Malam itu Jack muncul tiba-tiba dan menunjukkan kemampuan trik bermain kartunya. Begitu juga dengan Lula. Di tempat berbeda dia menunjukkan trik sulap dengan burung merpatinya. FBI dan Walter yang mengetahui lokasi pertunjukan mereka langsung bergerak menuju lokasi. Walter terkejut saat melihat Pak Nur masih hidup. Aksi keren dilakukan oleh Daniel. Ketika hujan turun, dia bisa mengendalikan hujan tersebut bahkan mengembalikannya ke atas. Di rewind lur hujannya.
Berbeda dengan Merit yang sedang berada di sudut kota dan ditemukan oleh saudaranya. Dan saat polisi akan menangkapnya, mereka kembali menghilang. Kali ini Bambang membuat kesepakatan dengan pimpinan FBI yaitu Natalie agar mereka mudah menangkap 5 penunggang kuda itu. Dalam pelariannya, mereka dikejar oleh anak buah Walter hingga mereka tertangkap. Di dalam mobil mereka bertemu Arthur yang meminta chip itu untuk dikembalikan. Mereka kemudian naik kembali jet pribadinya si Walter. Setelah chip itu diberikan oleh Daniel, Walter kemudian mengeceknya dan ternyata itu chip asli. Cash mengusulkan agar mereka dilempar dari atas pesawat, lur. Jahat sekali. Saat Arthur dan anaknya sedang minum, ternyata itu adalah campaign palsu dan labelnya diganti dengan kartu yang bertuliskan si bodoh. Ternyata pesawat itu belum terbang, lur, dan mereka masih berada di London. Dan di depan jutaan orang mereka membuka kematian palsu yang dilakukan oleh Walter yang dibantu ayahnya yaitu Arthur. Dan kali ini Pak Nur sebagai pimpinan mereka diperkenalkan secara langsung. Kemudian mereka menjelaskan strategi dan aksi mereka untuk memanipulasi pesawat yang seolah-olah terbang padahal sebelahnya ada sebuah kipas angin raksasa dan air hujan palsu, lur. Mereka juga telah menghipnotis Cash dan seakan dia telah melempar mereka keluar dari pesawat padahal tidak, lur. Chip asli itu akhirnya mereka dapatkan kembali. Cone dan agen FBI lainnya kembali gagal menangkap mereka dan Pak Nur memberikan Natalie bukti kejahatan Arthur dan anaknya yaitu Walter. Pak Nur dan 4 pesulapnya datang ke sebuah lokasi. Dia terkejut ketika melihat foto-foto ayahnya bersama Bambang dan tiba-tiba muncullah Bambang. Dia menceritakan fakta sebenarnya bahwa mereka sebenarnya sahabat. Di luar mereka seakan saling mencemooh padahal itu strategi mereka. Namun dia pun menyadari kesalahannya bahwa dia tidak mempersiapkan pertunjukan itu secara matang hingga merebut nyawa ayahnya. Kali ini Bambang tobat karena usianya yang makin tua dan makin bau tanah. Ia rela dipenjara hingga Pak Nur menghilangkan dendamnya. Kini mereka pun tergabung dalam 5 penunggang kuda dari Sang Mata dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat bumi lainnya. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lu.